Dialog. Dialog, Iya, dialog. dialog. Dialog dong. Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Ayo dukung terus channel Dialog Dog agar selalu bisa memberikan edukasi bagi kalian semua. Terima kasih. Hah? Tulang paha patah pada kaki kita? Duh, serem banget dah. Tapi kenapa tulang paha kok bisa patah ya? Padahal tulang paha atau dikenal dengan tulang femur adalah bagian tulang yang terbesar dan cukup kuat pada tubuh kita. Nah, ini adalah penyebab-penyebab tulang paha kita bisa patah. Yang pertama adalah kecelakaan yang sangat hebat, sehingga memberikan tekanan yang kuat dan cepat pada tulang paha kita, sehingga tulang paha kita yang kuat ini menjadi patah. Lalu jatuh dari tempat yang tinggi, sehingga tulang paha mendapat beban yang sangat tinggi, lalu tulang paha kita menjadi patah. Selain itu, cedera saat kita melakukan berbagai olahraga yang ekstrim dapat beresiko terjadinya patah tulang paha. Selain itu, beberapa penyakit seperti osteoporosis dan berbagai penyakit tulang lainnya beresiko menjadi penyebab patah tulang pada paha kita dikarenakan kepadatan tulang kita semakin berkurang sehingga menjadi mudah patah. Tuh, lihat pada tulang normal kepadatannya sangat rapat ya. Lalu pada penderita osteoporosis kepadatan tulangnya mulai menurun. Lalu kira-kira bentuk dan struktur tulang paha kita seperti apa ya? Yuk kita lihat. Nah, ini adalah bagian dari tubuh kita. Kita langsung saja ke bagian paha ya. Duh, ototnya bagian paha ini besar-besar ya. Dan seperti atlet binaragawan. Lalu kita hilangkan saja dari pembuluh darah limpatiknya. Karena kita berfokus untuk melihat tulangnya, maka otot-ototnya kita hilangkan dulu aja ya. Oke, kita hilangkan. Nah, otot-ototnya sudah hilang ya. Nah, yang berwarna merah ini adalah pembuluh darah arteri, yang berwarna biru ini adalah pembuluh darah vena, sedangkan serabut-serabut yang berwarna kuning ini adalah saraf kita ya. Tuh, kita bisa lihat dari bagian paha kita. Ini adalah tulang paha, di mana ini ada tulang lutut kita ya. Kemudian ini tulang pada daerah kaki bawah kita. Ternyata yang menggerakkan tulang-tulang ini adalah kombinasi dari relaksasi dan kontraksi otot-otot di daerah paha ini, sehingga kita bisa berjalan, kita bisa berdiri, dan sebagaimana lainnya. Karena tulang rangka ini adalah sebagai penyongkong tubuh kita agar tubuh kita dapat tegap berdiri ya. Sedangkan tulang-tulang pada bagian kaki ini biasanya untuk menopang beban berat tubuh kita, sehingga tulang-tulang pada daerah kaki ini sangat besar ya. Nah, ini adalah contoh gerakan kaki pada tubuh kita ya. Berjalan, menaikin tangga. Nah, tulang paha kita itu berfungsi untuk menopang tubuh kita, di mana tulang ini dapat bergerak karena digerakkan oleh kombinasi antara kontraksi dan relaksasi dari berbagai otot yang ada di paha kita. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada serabut saraf nervus
ischiadicus ya, atau saraf ischiadicus membentang sampai ke bawah sini, lalu memberikan persarafan ke kaki bawah kita. Selain itu juga ada pembuluh darah arteri dan vena ya. Ini pembuluh darah femoralis, kemudian ini adalah pembuluh darah vena femoralis. Jadi dari tubuh kita, pembuluh darah yang berwarna merah ini mengalirkan darah ke daerah bagian kaki kita. Kemudian ketika terjadi metabolisme, sehingga darah yang membawa karbon dioksida, sisa-sisa makanan akan dialirkan kembali menuju pembuluh darah vena ini ya, untuk diedarkan ke paru-paru sehingga bertukar dengan oksigen. Darahnya bertukar dengan oksigen. Lalu apa yang terjadi kalau tulang paha kita ini mengalami patah? Cekrek gini ya, patah ya. Maka di sini akan banyak sekali perdarahan karena pembuluh darah di sini adalah pembuluh darah yang lumayan besar-besar seperti pembuluh darah ini ya, pembuluh darah femoralis ini. Apabila patah, kemudian patahan ini melukai dari pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena, maka bisa menyebabkan perdarahan. Selain itu, akan menimbulkan rasa nyeri karena serabut saraf di sini banyak sekali ya, terutama ada juga saraf yang sangat besar, yaitu saraf ischiadicus. Oke, kemudian patahan tulang itu tidak hanya di batangnya saja, bisa saja patahannya ini berada di leher dari femur ini ya, atau tulang paha ini, bisa menyebabkan perdarahan dan nyeri juga. Bisa juga patahannya berada di daerah bawah ini, di mana daerah bawah ini juga banyak sekali dilewati pembuluh darah saraf. Tuh, ini macam tulang ayam aja ini. Oke, nah ini adalah macam-macam bentuk patahan pada tulang paha kita. Lalu, apa saja tanda dan gejala dari patah tulang paha? Yang pertama adalah adanya deformitas. Deformitas adalah perubahan bentuk paha pada tubuh kita yang tidak sesuai dengan bentuk anatomi tubuh manusia yang seharusnya. Pada patah tulang paha, biasanya terjadi perubahan bentuk serta terjadi pemanjangan atau pemendekan pada daerah kaki kita. Coba kita bandingkan kaki kanan dan kaki kiri pada pasien ini. Tidak sama bukan? Lalu tanda dan gejala berikutnya adalah kaki terasa nyeri yang sangat hebat. Lalu kaki terasa berat dan susah untuk digerakkan. Lalu terjadi perdarahan pada kaki yang terluka. Kemudian rasa kesemutan atau mati rasa pada daerah kaki yang terluka. Lalu bisa terjadi penurunan kesadaran dan tekanan darah yang menurun. Nah, biasanya tim dokter akan melakukan penanganan kegawat daruratan awal serta menstabilkan kondisi pasien dahulu. Lalu akan dilakukan berbagai macam pemeriksaan untuk menunjang diagnosa. Setelah itu akan dikonsultasikan dan dialihkan ke dokter spesialis sesuai dengan diagnosa dan kondisi pasiennya. Mau tahu hasil pemeriksaan radiologinya seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, agar lebih mudah memahami pemeriksaan radiologinya, kita kenali dulu bagian-bagian kaki kita ya. Nah, ini adalah bagian kaki kita jika kita potong kaki kita secara transversal. Seperti ini gambarnya. Nah, di mana yang berwarna putih ini adalah tulang paha kita. Lalu diselimuti oleh otot-otot pada otot paha kita. Lalu yang berwarna merah ini adalah pembuluh darah arteri, dan yang berwarna biru ini adalah pembuluh darah vena. Lalu ada juga serabut saraf pada daerah paha ini. Lalu otot-ototnya akan diselimuti oleh jaringan subkutan, jaringan lemak, dan bagian terluar pada paha kita. Ini adalah kulit tubuh kita ya. Nah, ini adalah pemeriksaan radiologi berupa foto ronsen ya pada daerah paha kita. Nih, terlihat ada tulang yang patah ya di bagian batang dari tulang pahanya. Nih, patah ya tulang pahanya ya. Nah, yang ini adalah pemeriksaan CT scan. Yuk kita lihat. Oke, ini udah mulai kelihatan bagian panggul ya, kemudian turun. Nah, ini kedua kaki kita ya. Terlihat yang putih
ini adalah tulang ya, tulang paha kita. Kemudian kita lihat, nah yang di sekeliling putih-putih ini adalah otot-otot kita. Kemudian yang garis putih ini adalah lapisan struktur kulit subkutan ya. Kemudian semakin turun kita mulai terlihat adanya retakan atau patahan pada tulang paha ya. Sedangkan kaki yang di sebelahnya itu aman-aman aja, tidak ada keretakan atau maupun patahan ya. Kita semakin turun, nah kita mulai patahannya sudah terlihat jelas ya. Kemudian menjadi bagian yang kecil-kecil patahannya. Kemudian ini tulang yang tidak patah. Jadi ini adalah gambaran CT scan dimana kita melihat dari atas ke bawah, semakin lama semakin turun ya, ke kaki bagian bawah, kemudian sampai ke jari-jari kaki ya. Lalu komplikasi apa saja yang dapat terjadi pada patah tulang paha? Yang pertama, adanya kerusakan pembuluh darah di sekitar tulang paha. Lalu yang kedua, resiko terjadinya infeksi pada daerah luka kita yang terbuka. Lalu adanya sindrom kompartemen. Hal ini terjadi akibat adanya perdarahan, pembengkakan, dan perubahan anatomi yang tidak sesuai akan mengakibatkan tekanan di dalam paha kita akan meningkat sehingga dapat menekan pembuluh darah, menekan saraf, lalu menimbulkan rasa nyeri, kulit di kaki menjadi berwarna pucat, denyut nadi di kaki tidak teraba, terasa kebas, bahkan menjadi lumpuh. Lalu yang keempat, terjadi deformitas akibat penyembuhan tulang yang tidak sempurna. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.